Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama terkait dengan asuransi syariah atau takaful. Beberapa mungkin yang sangat terkenal adalah banyak asuransi-asuransi konvensional. Kalau pernah nonton filmnya Mary Riana atau Cinta 1 juta dolar atau apa itu juga dia berhasil kaya. Sekarang pendiri partai PSI ya. Partai Solidaritas Indonesia itu juga berangkat dari asuransi. Cuman asuransinya memang tidak asuransi syariah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang asuransi syariah atau sering disebut dengan takaful. Nah, sebenarnya definisi asuransi syariah itu sendiri bisa nama lainnya adalah takaful atau takmin atau Islamic insurance. Nah, takaful sendiri memiliki arti saling menanggung antara umat manusia sebagai makhluk sosial. Jadi dalam artian ini ketika terjadi sesuatu ditanggung bareng-bareng. Bahasa sederhananya seperti itu. Takmin itu berasal dari bahasa Arab tentunya, mana mungkin bahasa Persia atau bahasa Yunani atau bahasa Turki. Bukan, tapi dari bahasa Arab yaitu kata amanah, yang berarti memberikan perlindungan, ketenangan, rasa aman, serta bebas dari rasa takut. Adapun Islamic Insurance mengandung makna pertanggungan atau saling menanggung. Nah, istilah takaful sendiri pertama kali digunakan oleh Darul Mal Al-Islam, sebuah perusahaan asuransi Islam yang berpusat di Jenewa tahun 1983. Itu malah bukan di negara muslim. Nah, kalau berdasarkan fatwa DSN, asuransi syariah, takmin, takaful atau tadamun itu adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Kalau berdasarkan UU nomor 40 tahun 2014 dijelaskan kumpulan perjanjian yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi. Ini masih menurut para ahli. Kalau Mustafa Ahmad Az-Zarqawi itu mendefinisikan sebagai suatu cara untuk memelihara manusia dalam menghindari risiko ancaman bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam perjalanan kegiatan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya. Kalau dalam Muhammad Ma'sum Billah yaitu mutual guarantee provided by a group of people living in the same society against a defined risk or catastrophe befalling one's life, property or any form of valuable thing. Kalau Muhammad Syakir Sula itu saling memukul risiko di antara sesama orang, sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya. Ini Bapak Zuhaili, ahli fikih itu mendefinisikan bahwasanya at-ta'min at-ta'awuni, asuransi tolong menolong adalah kesepakatan sejumlah orang untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi ketika salah seorang di antara mereka mendapat kemudaratan. Nah, kalau at-ta'min bikis sabit, asuransi dengan pembagian tetap, itu akad yang mewajibkan seseorang membayar sejumlah uang kepada pihak asuransi dengan perjanjian apabila peserta asuransi mendapat kecelakaan, ia diberi ganti rugi. Mungkin beberapa ada yang menganggap asuransi itu haram karena memang tidak semua ulama itu membolehkannya. Yang ada yang sangat ekstrim mengharamkannya tanpa syarat, pokoknya asuransi semua haram. Ada yang membolehkannya, ada yang menghalalkannya dengan syarat. Ilustrasi sederhana asuransi ini sama ketika kalian di desa atau di kelas lah, kalian ada bayar kas. Bayar kas itu adalah miniatur dari asuransi syariah. Bayar kas, kemudian kayak uang 1000. Nanti uang itu misalnya ada yang sakit, itu uang itu diberikan kepada, makanya itu tabaruk atau akad saling tolong menolong. Itu digunakan untuk beliin obat, ngasih buah, ngasih semangka untuk itu. Cuman kalau dalam perusahaan
itu ada fee untuk pengelolanya. Jadi karena dia yang mengelola, jadi ada kalian gaji sama ketika ketua kelas kalian kasih uang 1.000 per bulan karena dia yang membantu ngelola, karena tidak semua orang mau jadi itu. Maka ada perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Maka dana perusahaan sama dana asuransi yang milik dari ininya itu berbeda. Nanti kan ada penjelasannya. Falsafah dasar asuransi syariah itu yang pertama, falsafah asuransi Islam, penghayatan terhadap semangat saling bertanggung jawab, kerjasama dan perlindungan dalam kegiatan masyarakat demi tercapainya kesejahteraan umat dan masyarakat pada umumnya. Prinsip asuransi Islam pada dasarnya 1. Saling bertanggung jawab, 2. Saling bekerja sama untuk bantu-membantu, dan yang ketiga saling melindungi dari segala kesusahan. Landasan hukumnya ini memang karena ini adalah muamalah, belum ada pada masa Nabi, landasannya masih umum. Dalam Al-Quran, surat Al-Maidah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ini potongan ayat, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Dan tolong menolong kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Maka bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Nah, ini di hadis dalilnya masih umum, barang siapa memenuhi kebutuhan saudaranya, Allah akan memenuhi kebutuhannya. Allah senantiasa menolong hambanya selama ia menolong sesamanya. Itu Bukhari Muslim. Dan dari riwayat Muslim, barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selama ia suka menolong saudaranya. Dalam kaidah fikih dijelaskan bahwasanya al-aslu fil muamalah al-ibahah illa ayyadullah dalilun ala tahrimiha. Jadi asal dari amalan muamalah, semua bentuk kegiatan muamalah, transaksi ekonomi itu boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Beda sama kaidah ibadah. Kalau ibadah itu al-aslu fil ibadah haram illa ayyadullah dalilun ala tahiliha. Jadi asal dari ibadah itu adalah haram kecuali ada dalilnya. Jadi kalau kita beribadah tanpa ada dalil itu malah dilarang. Kalau muamalah kita nunggu ada aturan yang melarang, kalau ibadah kita nunggu aturan ada yang memerintahkan atau tidak. Gak usah kita bikin ibadah-ibadah baru yang tidak ada tuntunannya. Dalam hal ibadah loh ya. Bukan kalau kemudian dulu gak ada motor sekarang pakai motor. Itu ya bukan hal ibadah, maksudnya ke muamalah. Jadi jangan ketukar-ketukar. Nah, kalau pada zaman sahabat itu berkenaan dengan pembayaran hukuman atau ganti rugi itu pernah dilakukan oleh Khalifah kedua yaitu Umar bin Khattab. Menurut Ansori bahwa sosok Khalifah Umar bin Khattab adalah orang yang pertama kali mengeluarkan perintah untuk menyiapkan daftar-daftar nama yang saling menanggung beban secara profesional perwilayah maksudnya. Dan orang-orang yang terdaftar diwajibkan saling menanggung beban. Jadi ini saling membantu tolong menolong. Nah, kalau sejarah asuransi sendiri memang cukup panjang. Tahun asuransi syariah ya. Pada abad ke-14 itu asuransi telah dilakukan oleh orang-orang Arab sebelum datangnya Islam. Nah, orang-orang Arab yang mahir berdagang telah melakukan perdagangan di negara lain melalui jalur laut untuk melindungi barang-barang dagangannya. Mereka mengasurasikannya dengan tidak menggunakan bunga dan riba. Ada mulai. Kemudian ada tahun 65 permasalahan berkaitan dengan asuransi konvensional dibahas melalui Islamic Research Congress yang diadakan di Kairo, Mesir. Kemudian tahun 69 dilakukan sidang yang membahas tentang asuransi di Kuala Lumpur, Malaysia. Memang kalau untuk ekonomi Islam, Islamic finance itu memang kita kalah sama Malaysia. Kemudian tahun 79 tahun ketika sebuah perusahaan asuransi jiwa di Sudan, yaitu Sudanese Islamic Insurance, pertama kali memperkenalkan asuransi syariah. Kemudian perusahaan asuransi jiwa di Uni Emirat Arab juga memperkenalkan asuransi syariah di wilayah Arab. Kemudian asuransi Islam Arab didirikan di Arab Saudi tahun 79 itu. 81 ada asuransi jiwa Swiss, Jenewa itu. Al-Mal Al-Islam menggunakan takaful tadi. Kemudian tahun 85 ada asuransi syariah masuk ke Asia Tenggara, dan negara yang pertama kali di Asia Tenggara itu adalah Malaysia atau Sendirian Berhad. Ini sendirian bahasa Malaysia.
Jadi pada tahun yang sama juga muncul The Islamic Fiqh Academy yang berada di bawah naungan organisasi Konferensi Islam atau OKI pada saat membahas tentang perasuransian menyatakan bahwa menganjurkan umat Islam untuk menggunakan asuransi dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian negara tahun 93 itu negara Brunei mendirikan IBB Berhad. Kemudian tahun 94 perusahaan takaful Indonesia berdiri berdasarkan atas kerjasama dengan perusahaan takaful di Malaysia. Nah, kalau sejarahnya di Indonesia sendiri mulai tahun 94 PT Syarikat Takaful Indonesia atau Takaful Indonesia sebagai bukti wujud nyata dari sebuah komitmen dan kepedulian yang tulus untuk adanya bikin asuransi syariah. Kemudian tahun 2001 berbagai perusahaan asuransi jiwa syariah mulai muncul di Indonesia termasuk cabang syariah. Jadi asuransi jiwa konvensional sama seperti bank, ketika bank konvensional dia juga punya untuk usaha syariahnya. Kemudian tahun 2003 Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia berdiri untuk pertama kalinya dengan anggota pertama sebanyak 17 perusahaan asuransi syariah. Nah, tahun 2015 berdasarkan data yang diperoleh Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia atau AASI, ada sekitar 51 perusahaan yang bergerak dalam bisnis asuransi syariah. Nah, ini juga masih terus bertambah. Nah, ini adalah akad-akad asuransi syariah. Jadi ada beberapa skemanya, bahwasanya peserta itu antar sesama peserta itu akadnya adalah akad tabaruk. Jadi ketika ada peserta lain yang mengalami musibah, maka peserta yang lain yang tidak terkena musibah itu ikut membantu. Sama seperti ilustrasi ketika saya ilustrasikan di kelas tadi, ketika di kelas itu orang kena musibah kalian ikut nyumbang menggunakan uang kas. Tapi ada akad tijarah, akad profesional juga, akad jual beli juga. Tijarah ini artinya akad bisnis ya. Kata baru itu akad tolong menolong. Kalau akad tijarah ini kepada perusahaan asuransi syariah, sebagai perusahaan kan ada pengelolanya, ada adminnya, ada operatornya, maka ada akad profesionalnya, ada fee-nya lah. Nah, akad tijarah itu selain pengelolaan investasi, ada juga wakalah bil ujroh, jadi titipan. Nah, kalau pengelolaan investasi ada wakalah bil ujroh, mudharabah atau mudharabah musyarakah. Nanti ada penjelasannya. Nah, itu tabaruk yang tadi akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta kepada dana tabaruk untuk tujuan tolong menolong di antara para peserta. Kalau untuk sama peserta itu akadnya tolong menolong yang tidak bersifat komersial. Kalau tijarah itu akad antara peserta secara kolektif dengan atau secara individu dengan perusahaan yang tujuannya komersial karena dia yang ngurus bagaimana ketika kalian mau mengklaim preminya seperti itu. Kemudian ada wakalah bil ujroh. Apa itu? Yaitu akad pemberian kuasa kepada perusahaan sebagai wakil peserta untuk mengelola dana tabaruk. Jadi karena dikelolanya oleh perusahaan investasi, maka kita mewakilkan dana itu ke adminnya, bahasa sederhananya, atau ke perusahaan apa namanya? Saya lupa. Perusahaan asuransi syariah itu. Nah, oleh sebab itu sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan ada ujroh, ada fee-nya. Seperti saya bilang tadi ilustrasinya, ketika kalian ngutus orang jadi ketua kelas, maka kalian kasih uang 1.000. Itu ilustrasinya ya. Bagaimana bisa kalau asuransi ini bisa jadi halal dan diperbolehkan. Itu ilustrasinya. Kemudian akad mudharabah itu akad pemberian kuasa kepada perusahaan sebagai mudharib untuk mengelola investasi dana tabaruk. Jadi dana tabaruk karena dikumpulkan ya juga diinvestasikan. Nah, diputar untuk kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan izin ini ya, izin dari peserta yang lainnya dengan imbalan berupa bagi hasil ada nisbahnya. Ya. Kalau pertemuan lalu kita belajar tentang reksadana syariah ya, ini ada unsur investasi dan masuk unsur reksadana itu. Tapi ini maksudnya ke investasi ke asuransi. Jadi ada asuransi yang cuma titipan. Jadi kalau wakalah bil ujroh itu dia nggak bisa menggunakan dana itu untuk apa-apa. Jadi nggak boleh ada risiko di situ. Tapi kalian sebagai gantinya mengambilkan fee.
Tapi kalau adanya mudharabah, jadi bisa untuk diputar untuk kegiatan investasi. Ada juga mudharabah musyarakah, yaitu pemberian kuasa kepada perusahaan sebagai mudharib untuk mengelola investasi dana tabaruk dan atau dana investasi peserta yang digabungkan dengan kekayaan perusahaan. Jadi bedanya mudharabah sama mudharabah musyarakah itu, kalau dalam kaidah fikih, mudharabah itu si mudharib ada namanya dua, mudharib dan dengan ashabul mal. Kalau ashabul mal itu pemilik modal, mudharib itu yang mengelola uang itu. Jadi kalau akadnya mudharabah saja, si mudharib itu hanya mengelola uangnya si yang punya modal. Contoh misalnya kalian punya uang, misalnya saya punya uang banyak, saya nggak mau usaha, saya kasihkan ke katakanlah mahasiswa namanya Neneng. Si Neneng tak kasih uang 10 juta, tolong dikelola tanpa campur uangnya Neneng. Jadi itu full uangnya saya yang ngelola Neneng. Tapi kalau mudharabah musyarakah, saya punya modal banyak, saya kasih ke Neneng, Neneng juga punya modal tapi dikit, tapi yang ngelola Neneng saja gitu. Kalau musyarakah kan semua orang ikut menyumbang, semua orang ikut ngurus. Kalau mudharabah itu kan salah satu pihak yang ngurus saja. Tapi kalau mudharabah musyarakah, dananya itu campur. Dari saya banyak kan, kemudian dari Neneng ada sedikit. Tapi yang ngelola Neneng gitu. Itu namanya mudharabah musyarakah itu ilustrasinya. Dengan imbalan berupa bagi hasil yang besarnya ditentukan berdasarkan komposisi kekayaan yang digabungkan dan yang telah disepakati seperti itu. Ini perbedaan antara asuransi syariah dan konvensional. Yang pertama, asuransi syariah konvensional. Dari segi DPS-nya atau Dewan Pengawas Syariah. Kalau asuransi syariah ada, konvensional jelas tidak ada. Kemudian secara konsep, sharing risk. Jadi itu berbagi risiko. Bareng-bareng, kalau ada risiko, ada kena musibah dibantu. Kalau konvensional dia transferring risk. Risikonya langsung dipindahkan ke perusahaannya. Kalau saya rugi, pokoknya kamu yang nanggung. Itu makanya antara salah satu ada yang rugi itu mesti. Kalau saya untung kamu rugi, kalau kamu rugi aku untung gitu. Nah itu transferring risk kayak gitu, risikonya transfer. Kalau sharing risk itu risikonya itu dibagi. Sedikit beda tapi secara filosofis itu sangat jauh perbedaannya ya. Kelihatannya sama tapi aslinya berbeda. Kemudian kepemilikan dana. Kontribusi milik nasabah, perusahaan hanya pengelola. Tapi kalau konvensional, karena dia transfer risiko, maka ya kayak judi tadi, premi milik perusahaan gitu. Jadi perusahaan ya milik uangnya, bukan kok nasabah. Kalau pembayaran klaimnya itu dana tabaruk untuk saling menolong ketika ada musibah. Kalau pembayaran klaim itu ya dana perusahaan, karena di sini kita bayar terus, itu udah jadi miliknya perusahaan. Kalau keuntungannya itu dapat dibagi antara perusahaan dengan peserta atau bagi hasil. Kalau ini menjadi milik perusahaan kalau ada keuntungan. Jadi kita nggak ada keuntungan apa-apa. Kemudian dari segi investasi, harus dengan instrumen syariah sebagaimana DES. Kemudian semua instrumen tanpa melihat halal haram. Kemudian ada maghrib itu maisir, goro, riba ya nggak ada. Kalau konvensional jelas ada. Kemudian ini pemisahan dana. Nah ini dana harus dipisah antara dana tabaruk sama dana tijari. Artinya dana yang kita bayarkan untuk ke perusahaan sebagai gaji dia, upah dia sama uang tabaruk yang tolong menolong untuk berbagi kerugian atau sharing risiko tadi dibedakan. Kalau konvensional enggak, tapi dicampur ini. Jadi misalnya kalau yang konvensional ya, itu kan setor ke ketua kelas uang 1.000 itu uangnya jadi milik ketua kelas gitu. Jadi uang ketua kelas sama uang kalian, iuran kalian, kas kalian nggak dipisah, jadi satu gitu. Jadi kalau kalian misalnya nggak ada musibah apa-apa ya, yang nambah uangnya uang ketua kelas, yang kaya ketua kelas gitu. Tapi kalau dibagi kasnya uang ketua kelas sendiri sama uang kelas itu sendiri, nanti ya uang kelas terjadi haknya para peserta di kelasnya. Nah, biaya loading atau komisi agen itu biasanya komisi agen dari dana pemegang saham kalau dari asuransi syariah. Kemudian sebagian lagi dari premi tahun pertama, itu yang membedakan. Tapi kalau konvensional itu biaya komisinya bisa sangat besar dan panjang, bisa sampai menyerap tahun pertama dan kedua, sehingga nilai tunai masih hangus pada tahun pertama dan kedua. Nah, kalau ini operasional dalam asuransi syariah, jelas pemasaran tidak bertentangan dengan akad-akad dan prinsip-prinsip muamalah Islam. Yang kedua,
jujur dan dapat dipercaya. Underwriting mempunyai tujuan memberikan skema pembagian risiko yang adil dan proporsional. Ketiga, klaim hak peserta untuk memperoleh santunan atas kerugian atau musibah yang terjadi itu berdasarkan perjanjian. Reasuransi, usaha perusahaan asuransi melindungi dirinya terhadap risiko asuransi dengan memanfaatkan jasa dan perusahaan reasuransi. Untuk reasuransi sendiri akan kita pelajari minggu depan. Nah, selanjutnya adalah produk asuransi jiwa syariah. Ada berdasarkan pemegang polis, ada yang bentuknya itu individu. Pemegang polisnya itu perorangan. Ada produk kumpulan, yaitu pemegang polisnya adalah badan atau perusahaan yang mengasuransikan anggota atau karyawannya. Jadi ada dari perusahaan, kumpulan orang atau individu. Ini adalah produk asuransi umum syariah, ada untuk individu atau retail, kendaraan bermotor, kecelakaan, kebakaran, kesehatan. Ada juga asuransi umum untuk perusahaan atau korporat kayak kendaraan bermotor, kecelakaan diri, kebakaran, kesehatan, alat berat, pengangkutan, rekayasa, tanggung gugat, dan uang atau money insurance. Saat ini terbatas pada gold. Nah, ini ada kalau terjadi surplus dan defisit dana tabaruk bagaimana? Ketika misalnya 1 tahun kok orang kena musibah semua, dana ini kok bisa defisit itu bagaimana? Kalau misalnya itu surplusnya, kalau misalnya itu surplus ya, jika dana tabaruk surplus, maka dana tersebut harus digunakan untuk satu, seluruhnya ditambahkan ke dalam dana tabaruk. Misalnya ada keuntungan, ya keuntungannya itu di uang kas tadi. Gitu. Tapi kalau misalnya rugi, beda cerita. Yang kedua, sebagian ditambahkan ke dalam dana tabaruk dan sebagian lagi kepada peserta, bagian ke pesertanya. Yang ketiga, sebagian ditambahkan ke dalam dana tabaruk, sebagian ditambahkan kepada peserta, dan sebagian dibagikan kepada dana perusahaannya. Karena akadnya tadi ada akad mudharabah, jadi dibagi juga keuntungannya. Kalau misalnya investasi surplus, misalnya kalau dalam 1 tahun kok dalam 10 tahun kok nggak ada musibah, nggak ada apa, uangnya kumpul banyak, maka ya kalau surplus ya dibagikan ke dibagi tadi. Kalau dananya defisit, maka perusahaan asuransi wajib menanggulangi defisit dalam bentuk qard atau pinjaman yang tanpa ada bunga, seperti itu. Nah, ini polis asuransi syariah. Polis itu apa? Polis adalah akad antara perusahaan dengan pemegang polis beserta lampiran-lampirannya yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan. Dan isinya apa? Ada hak dan kewajiban antara perusahaan. Bagaimana ketika kita mengklaim itu, kalau kita misalnya sengaja pura-pura ketabrak untuk bisa ngeklaim asuransi juga itu kan nggak benar. Maka ada syarat-syarat hak dan kewajibannya. Pemegang polis dan peserta polis harus cuma satu, isinya biasanya penggunaan jenis akad, manfaat yang diperjanjikan, ada ujroh atau upahnya berapa, hak dan kewajiban perusahaan asuransi, hak dan kewajiban peserta, pengguna surplus underwriting, sama klausul penyelesaian perselisihan. Nah, selanjutnya adalah penyelesaian perselisihan di perusahaan asuransi syariah. Musyawarah, satu caranya bagaimana? Untuk musyawarah untuk mencapai mufakat. Kemudian yang kedua, penyelesaian perselisihan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan. Ada diatur kalau misalnya perselisihan di luar pengadilan atau melalui pengadilan diatur dalam pasal 18 POJK tentang produk asuransi dan pemasaran produk asuransi. Kalau penyelesaian di luar pengadilan dapat dilakukan melalui BMAI yang diatur dalam POJK nomor 7 tahun 2014 tentang lembaga alternatif penyelesaian sengketa, seperti itu. Nah, ini yang terakhir yaitu tentang peran asuransi syariah dalam perekonomian Indonesia. Jadi manfaatnya sangat banyak. Asuransi syariah mempromosikan stabilitas keuangan dan mengurangi rasa kegelisahan. Artinya usaha yang tidak aman, ada risiko-risiko, misalnya kerjaan proyek itu khususnya, karena kalau proyek yang resikonya tinggi itu rawan dan riskan. Asuransi syariah dapat mensubstitusi peran pemerintah dalam melaksanakan program security atau keamanan. Asuransi syariah keamanan nggak cuma keamanan fisik ya, tapi keamanan ketentraman hati kalau misalnya ada kenapa-napa gitu loh.
Sama yang itu sistem yang dilakukan dengan BPJS itu ya gitu. Kita bayar BPJS syariah, itu nanti kalau misalnya ada saudara kita yang kena musibah ya dia memakai uang kita. Kalau kita nggak sehat ya alhamdulillah, ketika kita dikasih kenikmatan sehat tanpa sakit kok kita rugi ya enggak gitu. Karena kan nikmat sehat itu lebih besar. Maka kita kasihkan ke orang-orang yang diuji oleh Allah, dikasih musibah atau sakit. Kemudian asuransi syariah dapat memfasilitasi kegiatan perdagangan dan kegiatan komersial lainnya. Asuransi syariah memobilisasi dana masyarakat secara nasional. Asuransi syariah membantu pengelolaan risiko dengan lebih efisien. Kemudian asuransi syariah dan reasuransi syariah. Kalau reasuransi syariah nanti kita akan belajar minggu depan, yaitu perusahaan asuransi itu mengasuransikan lagi gitu loh. Saling mengasuransikan lagi. Memiliki insentif ekonomis untuk membantu para megang polis dalam memperkecil risiko. Kemudian manfaat asuransi syariah kepada perkembangan ekonomi adalah bahwa asuransi mendorong alokasi modal yang dimiliki oleh pemerintah dengan lebih efisien. Ya itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ketika ada pertanyaan bisa langsung di grup WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.